warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas PT Garam yang berbahagia, kita patut berbahagia dan bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa mengawali kehidupan kita dengan sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan yang tak kalah bahagianya lagi, kita juga bisa istiqomah untuk mengaji bersama. Istiqomah mengaji bersama. Setiap hari Sabtu kajian rutin kita tetap bisa kita laksanakan, walaupun mestinya pada pagi hari ini kita akan ngaji bersama Ustadz siapa Ustadz? Saiful Arifin. Karena beliau berhalangan hadir, akhirnya saya berkenan untuk ngaji bersama lagi di masjid ini bersama Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang berbahagia, tidak semua orang bisa melakukan ini. Istiqomah itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat ini hanya butuh sedikit jawaban, tetapi jawabannya itu mencangkup keseluruhan dari agama Islam. Jadi sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu jawaban di mana setelah saya mendengar jawaban itu, saya tidak perlu lagi bertanya banyak hal tentang agama Islam. Apa jawaban beliau? Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian kamu istiqomah dengan ucapanmu. Jamaah yang berbahagia, jadi jawabannya pendek sesuai permintaan. Jawaban itu yang diinginkan oleh sahabat ini. Jadi tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan, dia hanya butuh satu jawaban pendek, yang dengan jawaban pendek itu dia bisa paham tentang agama Islam secara keseluruhan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah dalam rangka untuk istiqomah. Setelah kita berkomitmen mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah bagaimana caranya kita tetap istiqomah menjalankan iman kita. Jamaah yang berbahagia, dan pagi hari ini kita belajar bersama, mengaji bersama ini adalah bagian atau ikhtiar usaha kita untuk menjalankan iman yang kita kumandangkan dalam setiap waktu kita. Jamaah salat subuh yang berbahagia, saya ingin nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Arifin, karena saya baca di flyernya itu tadi malam, beliau menyampaikan secara istiqomah, secara berseri tentang kitab Bulughul Maram.
Saya ingin nyambung dengan itu supaya keinginan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan kajian Bulughul Maram ini bisa dipenuhi pada pagi hari ini. Tetapi saya tidak akan masuk secara langsung kepada isi Bulughul Maram itu, karena saya punya tema sendiri yang saya harapkan tema itu juga bisa nyambung dengan kajian ustaz-ustaz yang lain, termasuk kajian Bulughul Maram. Jamaah yang berbahagia, dalam flyer yang di-share oleh takmir masjid ini, saya ingin kita itu paham tentang dasar-dasar memahami persoalan fikih. Jadi kalau belajar Bulughul Maram itu, ya nanti kita akan disajikan berbagai fikih, pemahaman-pemahaman terhadap hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram itu. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya haram, makruh. Itu muncul kalau kita mengkaji hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Saya ingin kita semua memahami dasar-dasarnya dulu. Ya, bagaimana kita memahami dasar-dasar untuk memahami persoalan-persoalan fikih. Kenapa muncul hukum haram? Kenapa muncul hukum sunnah? Kenapa muncul hukum makruh? Itu ada dasar-dasar. Dan kita akan memahami secara praktis, bukan hanya teori, tapi secara praktis bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan fikih, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Jamaah yang berbahagia, jadi sekali lagi kita ingin jadi jamaah yang cerdas. Jamaah yang cerdas itu tidak hanya menjadi konsumen fikih. Konsumen fikih itu hanya sekedar tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib. Tapi kita tidak pernah bertanya kenapa ini hukumnya wajib, kenapa ini hukumnya haram. Itu ada dasar-dasarnya, ada kaidah-kaidah. Dan pada pagi hari ini sedikit demi sedikit kita akan memahami itu secara berseri juga. Nah, ada kaidah-kaidah induk, al-qawaid al-asasiyah, kaidah-kaidah induk. Tapi ada juga kaidah-kaidah cabang, al-qawaid al-furu'iyah, kaidah-kaidah cabang atau kaidah-kaidah turunan dari kaidah itu. Tapi sebelum itu ada baiknya kita kenal dulu kaidah-kaidah induk dulu. Sebelum kita tahu kaidah turunannya, cabang-cabangnya, kita tahu induknya dulu, supaya lebih mudah kita menggunakannya. Jadi sekali lagi saya berharap setelah kita memahami kaidah-kaidah fikih ini, kita bisa menggunakannya secara praktis untuk kebutuhan kita sendiri, tanpa harus tergantung kepada ustadz kita, kiai kita. Ketika dihadapkan masalah, butuh sekarang juga jawabannya, Bapak Ibu sekalian bisa memutuskannya, ya, tanpa harus membatalkan sholatnya, misalnya telepon ya, kepada ustadznya atau kepada kiai. Jamaah yang berbahagia, kaidah induk yang pertama berbunyi al-umuru bimaqasidih. Segala urusan itu, al-umur jama' dari amrun, amroni, umur. Segala urusan itu bimaqasidih harus disertai dengan niat, maksud. Maqasid jama' dari maksud, maksud ya komentar. Al-umuru bimaqasidih. Segala urusan yang kita lakukan, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, itu harus disertai dengan maksud-maksud, harus diletakkan niat. Kita beramal ini maksudnya apa? Niatnya apa? Itu harus jelas. Ini kaidah induk yang pertama. Jangan sampai kita mengamalkan amal ibadah atau muamalah kosong daripada niat.
niat. Ini kaidah ini walaupun pendek kan, mudah diingat bahkan mudah dihafal, tetapi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi setiap hari. Jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan itu tidak disertai dengan niat, dengan maksud. Jadi walaupun ini pendek, mudah diingat, mudah dihafal, tapi kita bisa gunakan dalam banyak hal, banyak urusan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi sekali lagi agar hafal. Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan yang kita lakukan setiap hari itu bimaqasidiha, harus disertai dengan maksud-maksud. Dasarnya apa? Ada ayat maupun hadis yang bisa kita gunakan untuk memahami kaidah ini. Tapi saya sebutkan satu dua saja. Misalnya ayat yang saya bacakan di awal. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha." Barang siapa yang ingin pahala dunia, thawabud dunya, pahala dunia, nutihi minha, kami berikan pahala dunia itu. Itu jawabannya. Sebaliknya, wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa ingin pahala akhirat, nuktihi minha, kami berikan juga sesuai keinginan Anda. Jamaah yang berbahagia, ayat ini secara tegas, jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu akan memberikan pahala sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan maksud kita, sesuai dengan niat kita. Jamaah yang berbahagia, seperti kita tadi, saya contohkan, masuk ke dalam masjid. Ini maksud saya, kenapa kita bisa menggunakan secara praktis kaidah ini. Ilmu itu kalau digunakan, dia lebih terasa, tersimpan dalam memori kita, dalam pikiran kita. Tapi kalau tidak digunakan, mudah hilang. Makanya langsung kita gunakan secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tadi masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Bagaimana kita bisa membedakan 2 rakaat itu dalam rangka sholat tahiyatul masjid atau dalam rangka sholat qabliyah subuh? Bagaimana kita bisa membedakan? Caranya adalah dengan meletakkan niat, maksud. Kita sholat 2 rakaat itu maksudnya mau sholat tahiyatul masjid atau mau sholat qabliyah subuh. Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita mau sholat tahiyatul masjid, maka Allah akan berikan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau niat kita melaksanakan 2 rakaat itu untuk tujuan atau maksud melaksanakan sunnah qabliyah subuh, maka Allah akan memberikan pahala sholat sunnah qabliyah subuh sesuai dengan keinginan kita. Nah, kaidah ini tidak hanya dipakai untuk masalah ibadah, dalam masalah muamalah juga seperti itu. Jangan sampai amal perbuatan kita ketika berhubungan dengan orang lain kosong dari niat. Saya contohkan juga dalam masalah muamalah. Misalnya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, karena sekarang kan zamannya orang membangun kepekaan sosial, banyak musibah, ya kan, sehingga banyak sekali para pihak yang menggalang bantuan-bantuan ya untuk membantu orang lain. Kalau kita membantu orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu akan jelas nilainya kalau ada niat, ada maksudnya. Maksudnya itu apa? Apakah sekedar bantuan sosial, ataukah itu sedekah,
ataukah itu hibah, itu harus jelas. Kenapa? Karena Allah akan memberikan pahala itu sesuai dengan niat. Kita menyembelih sapi, harus diletakkan niat. Niatnya hanya sekedar menyembelih untuk dimakan lauk-lauk, ataukah niatnya itu untuk kurban misalnya, karena pada waktu itu bersamaan dengan waktu kurban. Itu harus jelas, supaya kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan keinginan kita. Jamaah yang berbahagia, ini satu ayat yang menjelaskan kenapa segala urusan yang kita lakukan itu perlu diletakkan maksud-maksud atau niat-niat. Kemudian yang kedua, ada hadis terkenal hadis ini. Ketika Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ini terkenal sekali hadis ini. Saya yakin sebagian besar kita minimal pernah mendengarnya. Bahkan mungkin sebagian kita sudah menghafalnya dengan baik. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengannya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapat ganjaran, dapat pahala sesuai niatnya itu. Apa niatnya? Dia hijrah karena Allah dan Rasul. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Kalau niatnya dia hijrah merantau ke negeri orang, ke Jakarta, ke Malaysia misalnya, lid-dunya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, supaya banyak hartanya, yusibuha, kami kasih dia harta. Yusibuha, kami kasih harta. Awin berarti, atau kalau dia hijrah pergi ke desa lain, ke negara lain, ke kota lain, hanya untuk mendapatkan perempuan, awin berarti yang ibuha, maka dia akan bisa menikahi perempuan yang dia inginkan. Jadi kalau misalnya ke masjid, rajin pengajian, supaya bisa ketemu dengan si dia, misalnya, maka kita akan ketemu sama si dia, karena si dia juga rajin ikut pengajian. Bahkan mungkin bisa lebih dari sekedar ketemu, bisa kenalan, ya kan? Akhirnya juga bisa menikah. Tapi lumayanlah kalau ketemu di masjid, ketemu di pasar, kan? Lebih baik ketemu di masjid, ya. Sambil ikut pengajian bareng, akhirnya jodoh, kan? Gak apa-apa. Niatnya pengajian, dapat ilmu, bisa ketemu sama dia, ya. Syukur-syukur kalau misalnya ditakdirkan jodohnya. Jamaah yang berbahagia, ini hadis yang menjelaskan tentang pentingnya niat. Kita akan dituruti keinginan kita sesuai dengan niat. Jadi kalau niatnya hijrah dalam arti yang luas, tidak ada hijrah sebagaimana di zaman itu, hijrah dari Makkah ke Madinah. Kita juga bisa melakukan hijrah. Kalau tujuannya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pahala itu sesuai niat kita. Kita akan dapat pahala karena kita niatnya ikhlas karena Allah dan Rasul. Kalau niatnya untuk mendapatkan dunia, maka Allah juga akan memberikan sesuai dengan niat kita. Kita akan dapat dunia. Kalau pengennya dapat perempuan, dapat cewek, dapat jodoh, jangan khawatir. Pada saatnya juga akan diberikan jodoh. Nah, ini pentingnya niat. Makanya kemudian diabadikan dalam sebuah kaidah fikih. Nanti kalau sudah belajar Bulughul Maram, kita bisa menghubungkan dengan kaidah ini. Diingat, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu, ya, harus diletakkan maksud ada niat.
Jamaah yang berbahagia, dalam persoalan niat semua ulama, mayoritas ulama tidak berbeda pendapat. Niat itu wajib, itu syariat. Syariahnya setiap amal ibadah termasuk juga muamalah itu harus ada niat. Para ulama mayoritas tidak berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu adalah bagaimana caranya melaksanakan niat. Apakah dilafalkan atau tidak? Itu berbeda pendapat. Itu fikih, bukan syariah. Jadi kalau syariahnya adalah niat. Kalau niat itu jelas, disebutkan dalam hadis tadi, disebutkan dalam ayat tadi. Harus disertai niat. Tetapi bagaimana melaksanakan niat itu? Apakah dilafalkan talaffuz ataukah tidak? Di situ ulama berbeda pendapat. Nanti kita akan diskusikan, tidak perlu saya jelaskan semua, supaya ada bahan untuk pertanyaan. Ini kaidah induk yang pertama. Saya singkat saja. Kaidah induk yang kedua, ini juga praktis bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu hendaknya jangan sampai hilang karena keraguan. Saya ulangi sekali lagi, pendek, mudah diingat, bahkan mudah dihafal, tetapi bisa kita gunakan dalam banyak urusan. Urusan kita sehari-hari kita bisa selesaikan dengan kaidah yang pendek-pendek. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu hendaknya jangan sampai hilang karena keraguan. Ini penting dipahami supaya kita bisa menjaga keyakinan. Dalam setiap mengerjakan apapun harus dilakukan dengan penuh keyakinan, jangan sampai ragu. Harus dengan keyakinan. Ini juga didasarkan dengan beberapa hadis. Misalnya, saya bacakan satu-satu. Misalnya hadis yang berbunyi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan fi batnihi, di perutnya, syai'an, sesuatu, akhraja minhu amla, apakah keluar sesuatu dari perutnya itu atau tidak? Saya ulangi sekali lagi, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, apabila kita mendapatkan di dalam perut kita sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian kita ragu dengan sesuatu itu, akhraja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar sesuatu atau tidak? Apa jawaban Rasulullah? Saran Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid, jangan sampai dia membatalkan sholatnya, jangan sampai dia keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan, hingga dia mendengar suara, au yajida rihan, atau dia mencium bau. Ini hadis yang biasanya digunakan untuk dijadikan dasar kaidah hidup ini. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Saya yakin semua kita pernah mengalami sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini. Jadi kalau baru bangun tidur, apalagi sebelum tidur makan sesuatu yang enak-enak, ya kan? Baru bangun tidur kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bikin enak perut. Perutnya bunyi misalnya. Nah itu kadang-kadang sering muncul rasa was-was, ragu ketika kita sholat. Kemudian pas kala kita ragu, apa sudah keluar apa belum ya? Apa sudah keluar angin atau belum? Itu sering muncul keraguan itu. Maka pesan Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar masjid sebelum hatta yasma, sebelum dia mendengar sautan bunyi. Ya kan biasanya keluar bunyi, ya kan, ada bunyinya. Gimana kita kalau nggak ada bunyinya? Yang kedua, au yajidarian, atau dia mencium bau. Jadi
Jadi kalau tidak terdengar bunyinya karena ada suara angin yang keluar itu tidak selalu berbunyi ya. Ya. Tapi walaupun tidak berbunyi terkadang tercium bau. Kalau dua ini terpenuhi ya, dengar suaranya atau dengar baunya, maka kita mungkin diperbolehkan untuk membatalkan. Tetapi kalau belum jelas bunyinya, belum jelas baunya, maka pesan Rasulullah jangan ragu, yakin, lanjut sholat, jangan keluar dari masjid. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua lebih jelas lagi. Idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kamu ragu di dalam sholatnya, walam yadri, kemudian dia tidak tahu, hilang konsentrasi, tidak fokus, kam sholat salatan atau arba'an, apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrahi syak, maka hendaklah buang jauh-jauh keraguan itu, wal yabni ala ma istaiqan, maka tetaplah dia dalam keyakinan. Saya yakin semua kita pernah mengalami itu. Misalnya Bapak Ibu sekalian baru selesai kerja ya, seharian rajin bekerja cari nafkah ya, kemudian mau melaksanakan sholat karena waktunya sudah mepet, harus sholat. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga kemudian hilang konsentrasi, tidak fokus, kemudian muncul keraguan ini. Saya ini sudah nyampe rakaat ketiga atau keempat ya. Pernah nggak mengalami itu? Pernah kan? Nah, pesan Rasulullah falyatrahi syakka, buang jauh-jauh keraguan itu, wal yabni ala ma istaiqan, maka kemudian tetapkan dalam keyakinan kita. Jamaah yang berbahagia, kaidah ini bisa kita gunakan secara praktis. Tidak perlu kemudian bertanya dengan cara membatalkan sholat. Jadi ketika kita ragu apakah ini 3 rakaat atau 4 rakaat, tidak mungkin kita kemudian membatalkan sholat, nelpon ustaznya, Ustaz, saya tadi ragu gimana caranya menyelesaikannya misalnya. Tidak perlu ya. Dengan memahami kaidah-kaidah seperti ini ya, kita bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita kembali kepada keyakinan kita. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yakinan itu jangan sampai hilang karena keraguan. Ini nanti akan semakin jelas lagi kalau dijelaskan dengan kaidah-kaidah anak cabangnya. Tapi biarlah ini menjadi sedikit kurang jelas dulu supaya nanti ada pertanyaan banyak. Ini yang kedua, kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Sudah ada 2. Saya yakin bisa diingat. Kemudian yang ketiga, kaidah hidup yang ketiga. Singkat-singkat saja. Yang ketiga berbunyi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan-kesulitan itu tajlib ya, bisa melahirkan, bisa mendatangkan at-taisir, kemudahan-kemudahan. Jadi kita ini akan tetap bisa berbahagia beragama walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi masyaqqah. Walaupun kita dalam kondisi masyaqqah, maka kita akan tetap bisa melaksanakan ajaran agama kita itu dengan kemudahan-kemudahan. Makanya saya kadang-kadang heran kalau ada orang beranggapan beragama itu sulit. Oh, tidak sulit. Kalau kita mau menggunakan kaidah ini yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beragama, maka kita akan bisa menemukan jawabannya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan-kesulitan yang kita akan hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu, tajlibut taisir, akan mendatangkan kemudahan-kemudahan. Jamaah yang berbahagia, misalnya ada ayat yang berbunyi, langsung saya kasih contoh aja. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat yang populer ketika kita masuk bulan Ramadan. Barang siapa dalam kondisi sakit,
marid, au ala safarin, atau dia dalam kondisi safar perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia bisa menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kamu itu mudah, wa la yuridu bikumul usra, dan sebaliknya tidak menghendaki untuk kamu itu kesulitan. Tegaskan bahwa kita beragama itu jangan merasa sulit. Kita bisa melaksanakan agama ini sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa ada kemudahan-kemudahan itu? Kalau kita berdasarkan ayat ini, yang pertama karena sakit. Karena sakit kita bisa tidak berpuasa, bisa menggantinya di hari yang lain. Karena safar, karena perjalanan jauh, mau berpuasa nggak kuat, maka kita bisa tidak kuat. Bahkan kita bisa dapat diskon, sholat juga bisa dijamak dan juga bisa dikosong. Nah, coba, bagaimana tidak mudah agama ini? Karena kita dalam safar, ada kemudahan. Kita boleh menjamak, kita boleh kosong. Itu alasannya. Karena sakit, karena perjalanan. Misalnya ada kesulitan lagi, alasan kita untuk mendapatkan kemudahan. Misalnya lupa, ya kan? Hampir semua kita pernah mengalami itu. Bagaimana Ustaz kalau lupa? Ya kan? Maka berdasarkan kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Tidak apa-apa lupa, normal itu manusia kalau lupa. Ya kan? Misalnya tidak terbiasa berpuasa, pas tiba-tiba berpuasa, baru kerja keluar keringat panas-panas, masuk ke dapur langsung minum 1 gelas besar habis itu kan. Pasti ingat, waduh saya puasa. Gimana Ustaz cara menyelesaikan masalah itu? Gampang pakai masjid. Kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kita bisa tetap menjalankan puasa kita. Tidak apa-apa, sudah itu rezeki kita. Karena kita baru pertama kali puasa, ya kan? Masuk dapur langsung spontanitas karena kebiasaan langsung ambil 1 gelas langsung minum. Ya, itu masyaqqah. Rasulullah memberikan kemudahan. Kita bisa lanjut puasanya walaupun kita lupa. Alasan yang keempat, karena terpaksa Ustaz. Tidak ada pilihan lain. Ini kan sesuatu yang sulit. Hampir semua kita pernah mengalami keterpaksaan itu, ya kan? Nah, ada kemudahan. Misalnya kalau di zaman Nabi dulu itu, di awal-awal Nabi mengajak beriman kepada Allah dan Rasulullah itu tantangannya besar sekali, diancam, bahkan ancamannya mau dibunuh, disiksa, ya kan? Itu di zaman itu. Bagaimana ketika kita dalam kondisi terpaksa, dipaksa untuk kufur lagi, keluar dari iman kita kalau kita hidup di zaman ini? Allah menjawab dalam sebuah ayat, kalau kita dipaksa untuk beriman, untuk kufur, setelah kita ini beriman, kita sudah beriman, tapi kita dipaksa oleh kondisi, kalau tidak kita akan dibunuh misalnya, maka solusinya dalam sebuah ayat itu illa man ukriha, kecuali orang yang dalam keadaan terpaksa itu diperbolehkan, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tetap dalam ketenangan beriman. Tidak ada masalah. Jadi kita sudah beriman tetapi dipaksa untuk kufur, keluar dari keimanan kita, kalau tidak kita mau dibunuh, maka sesuai ayat ini kondisi terpaksa itu memberikan kemudahan kepada kita. Kita boleh menuruti keinginannya. Oke lah, misalnya saya keluar dari keimanan saya, tetapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun
bil iman. Tetapi hatinya sebenarnya tetap dalam keimanan. Itu tidak apa-apa hukum fikihnya. Kemudian misalnya kita hidup di hutan, atau kita anak-anak muda sekarang kan suka menjelajah hutan-hutan berhari-hari nggak pulang-pulang. Bekalnya habis, bawa mie-nya habis, ya kan? Berhari-hari tidak ada makanan, yang ada hanya apa yang ada di hutan. Mohon maaf, mungkin termasuk sesuatu binatang yang dilarang di dalam agama, misalnya babi. Padahal dalam ayat itu dijelaskan innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, Allah itu mengharamkan apa? Lahmal khinzir, babi, adam, darah, bangkai, atau sesembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di situ. Tetapi kamanitu rogair bagin wala'adin fala ithma. Tetapi kalau kita dalam kondisi terpaksa, tidak ada pilihan lain, tidak ada makanan lain, hanya babi yang ada di hutan itu. Kalau tidak, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, bisa kelaparan, bisa berbahaya untuk kita, bahkan bisa meninggal karena banyak para apa istilahnya yang suka pendaki, ya, banyak berita-berita itu di media sosial atau di TV, ya, para pendaki itu hilang berhari-hari, kemudian ketemu mayatnya, ya, setelah dicari sama tim SAR, gitu kan. Nah, kalau kita dalam kondisi terpaksa di dalam hutan gak ada makanan lagi kecuali itu yang bisa kita makan, maka berdasarkan ayat ini dalam kondisi ikrah, kondisi terpaksa, ada kemudahan di situ. Ya, famanitur ghairu bagin. Kalau kita dalam kondisi terpaksa, padahal kita tidak mau memakan itu karena dilarangnya, wala adil, dan tidak mau melampaui batas, ya, fala ithma, maka tidak berdosa kita mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Makanya nanti dalam kaidah cabangnya itu ada bunyinya begini. Bunyinya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu tubihu, membolehkan al-mahdurat, sesuatu yang dilarang. Kondisi darurat itu membolehkan kita untuk melaksanakan sesuatu yang dilarang. Karena darurat. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir dalam kondisi sulit kemudian kita menganggap sudah tidak bisa melaksanakan agama dengan baik. Bisa. Ya, dalam kondisi apapun kita bisa tetap beragama dengan baik. Jamaah yang berbahagia itu kaidah hidup yang ketiga. Yang keempat, al-adatu muhakkam. Kebiasaan itu, adat itu muhakkam, bisa menjadi hukum. Ya, ini kaidah hidup juga. Ya, makanya kita jangan takut hidup dimanapun. Agama ini bisa didialogkan dengan budaya, dengan adat, dengan kebiasaan-kebiasaan. Jangan sampai kita, ya, menghadap-hadapkan secara diametral, menghadap-hadapkan seolah-olah semua adat itu bertentangan dengan adat. Selama itu bisa kita harmoniskan, bisa kita persandingkan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya prinsip, ya, saya kira akan sangat bijaksana kita beragama sekaligus juga menghormati adat istiadat budaya di mana kita melaksanakan agama. Ya. Saya menolak, ya, ada orang yang seolah-olah mempertentangkan secara tajam, seolah-olah agama ini memusuhi, ya kan, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Ya, selama bisa diharmonikan, saya kira ada baiknya kita mengharmonikan.
Jamaah yang berbahagia, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu dengan mereka itu dengan ma'ruf, dengan baik. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma'ra'ahul muslimuna hasanat." Apa-apa yang menurut kaum muslimin itu hasanat, baik, fahuwa indallahi hasan, maka ia di sisi Allah itu juga baik. Ini hadisnya. Apa-apa yang menurut kaum muslimin itu baik, fahuwa indallahi hasan, maka itu menurut Allah juga baik. Jamaah yang berbahagia, saya kemarin pernah jadi saksi ahli di pengadilan agama terkait bagaimana sih hakim itu menentukan besarnya nafkah untuk istri. Bingung kalau kita jadi hakim baru dipindah ke Sumeneb, bagaimana dia tahu tentang kondisi adat yang ada di Sumeneb? Dia tidak tahu, orang Jawa baru dipindah dari Sorong itu mana? Papua ya. Orang Blora jadi hakim. Kalau hakim itu kan dimutasi kemana-mana sudah biasa. Terakhir dia di Sorong dipindah ke Sumeneb. Ya, diminta untuk memutuskan perkara yang hubungannya dengan ini. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memutus besaran nafkah untuk istri di Sumeneb itu? Saya bilang ketika jadi saksi ahli, al-adatu muhakkam, ya kan? Adat itu bisa menjadi hukum. Pak hakim harus tahu tentang adat kebiasaan orang Madura, orang Sumeneb. Kalau dia petani, berapa dia biasanya kasih nafkah? Kalau dia pegawai, itu berapa biasanya dia kasih nafkah? Kalau dia buruh, UMR-nya Sumeneb itu berapa? Supaya tidak keliru memutus perkara. Harus tahu dulu kebiasaan, baru putuskan. Jamaah yang berbahagia, ini contoh dalam kehidupan muamalah kita bahwa adat itu penting, karena dalam Al-Quran itu tidak akan pernah dijumpai sedetail-detailnya nafkah besarnya berapa. Coba saya mau tanya, cari dalam hadis, cari dalam sunnah, berapa coba? Saya mau tanya, disebut tidak angkanya? Tidak disebutkan. Coba dalam ayat cari nggak angka nafkah untuk istrinya berapa? Tidak disebutkan angka loh. Ya, di dalam hadis juga tidak disebutkan angka. Makanya harus ada ijtihad. Salah satunya adalah al-adatu muhakkam. Kita tahu bahwa adat itu bisa menjadi sumber hukum, ya, untuk memutuskan perkara yang setiap hari kita hadapi. Jamaah yang berbahagia, ini yang terakhir. Kaidah inti yang terakhir, ad-darar yuzal. Darurat itu, bahaya itu, yuzal, hendaknya dihilangkan. Jangan sampai ya kita memahami fikih, memutus perkara, menentukan hukum itu mengandung sesuatu yang mudarat, yang berbahaya. Tidak boleh. Jadi sekali lagi, kalau kita jadi hakim, kalau kita jadi ulama, jadi penegak hukum misalnya, jangan membuat keputusan yang membahayakan orang lain. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, kalau diminta untuk memutuskan apapun, harus dijamin, harus dipastikan bahwa keputusannya itu bermanfaat. Jangan sampai menimbulkan bahaya. La darara wa la dirar. Jangan ada bahaya, jangan ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti itu, ya, sewaktu-waktu diminta pendapat, diminta keputusan, awas keputusannya itu jangan sampai menimbulkan bahaya atau berpotensi di masa mendatang menimbulkan bahaya. Ya. Ada rambunya. Ad-dararu yuzal. Darurat, bahaya itu harus dihilangkan. Jamaah yang berbahagia, ini kaidah-kaidah induk yang perlu kita pahami untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan kita. Nah, kaidah induk ini nanti akan kita jelaskan secara berseri juga. Kaidah cabang, kaidah anak.
Jadi misalnya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. Ini dijelaskan dengan kaidah turunan anak-anak cabang. Nah, saya kira itu dulu pemanasan kaidah hidupnya. Jadi ada 5 tadi, ada 5. Yang pertama, apa yang pertama? Al-umur bimaqasidih. Segala urusan yang kita lakukan setiap hari itu bimaqasidih harus disertai maksud, harus disertai niat. Mohon diingat ya. Yang kedua, saya ingin sepulangnya dari masjid ini paling tidak ada 1 2 ini. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang karena keraguan. 2. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap hari itu tajlibut taisir, bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-adatu muhakkam. Adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Dan yang terakhir, ad-dararu yuzal. Ya. Darurat, bahaya itu hendaknya dihilangkan. Mudah diingat. Saya tidak mulu-mulu harus ingat semua, hafal semua, tapi paling tidak ada 1 2 yang bisa diingat kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan jika ada yang mau disampaikan, jika ada yang mau ditanyakan. Monggo Bapak Ibu sekalian, jangan malu-malu. Silakan. Silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan keyakinan itu jangan hilang karena ragu-ragu. Seperti dicontohkan sholat. Apa itu 3 rakaat atau 4 rakaat? Yang ambil itu yang mana? Yang 4 rakaat, yang keyakinan kita yang 3 rakaat. Itu bukan. Baik. Ya, ini dijelaskan dalam kaidah turunannya. Saya bacakan kaidah turunannya. Tadi kan induknya. Ini ada turunannya. Man tayaqqan al-fi'la, barang siapa yang yakin mengerjakan sesuatu, al-fi'la. Wa syakka, kemudian dia ragu fil qalili awil katsiri, kemudian dia ragu dalam sedikitnya. Fil qalili, dalam sedikitnya. Awil katsiri, dia ragu dalam banyaknya. Hubbila 'alal qalil, maka hendaknya dibawa kepada yang sedikit. Humila 'alal qalil, dibawa kepada yang sedikit. Jadi keyakinannya itu humila, dibawa 'alal qalil, kepada yang sedikit. Ya. Itu rumusnya. Itu dijelaskan oleh kaidah turunan. Jadi kalau kita ragu, saya ini sudah sampai rakaat ketiga atau keempat ya, maka berdasarkan kaidah ini, kalau kita ragu menentukan jumlahnya, apakah sudah 3 atau 4, maka berdasarkan kaidah ini keyakinan itu hendaknya dibawa kepada yang sedikit. Yakinlah bahwa kita masih 3 rakaat. Nanti dijelaskan lagi itu dalam kaidah berikutnya. Al-aslu ada, asal sesuatu itu tidak ada. Banyak itu nanti kaidah-kaidahnya. Dan itu bisa kita gunakan secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi, awalnya itu 3. Ya. Yang 4 itu kan keraguan, muncul setelah angka 3. Kemudian muncul keraguan itu, sudah 4. Ya kan? Maka kita kembali kepada asal. Al-aslu ada. Asalnya tidak ada yang 4 itu. Asalnya tidak ada yang 4 itu. Asalnya kita baru 3. Karena ragunya itu dari angka 3, ya kan? Ragunya kita itu dari angka 3. Al-aslu ada, maka yang keempat itu harus dianggap tidak ada dulu. Ya. Makanya humila 'alal qalil, kita bawa kepada yang sedikit. Saya kira jelas. Silakan ada yang lain. Silakan. Tadi dijelaskan tentang ragu-raguan. Nah, bahwasanya kalau kita ragu-ragu tentang rakaat sholat kita kerjakan, langsung mengambil yang paling sedikit. Pernah suatu ketika saya mendengar kalau misalnya kita lupa, ditambah seperti itu, kita disuruh dengan
Ya, baik. Tidak perlu sujud sahwi kalau belum ada bukti kesalahan. Sujud sahwi itu ya wajib dilakukan kalau sudah ada kesalahan. Tapi kalau belum ada kesalahan, ini masih ragu. Kita belum melakukan kesalahan. Jadi ketika kita sholat itu, kita itu masih ragu. Ini sudah baru 3 atau 4. Kalau kita berhasil membawa keraguan itu kepada keyakinan, ya, kita yakinnya 3, ya, maka itu belum terjadi yang namanya kesalahan. Sehingga tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan kalau sudah terbukti melaksanakan kesalahan. Misalnya rakaatnya juga jelas-jelas rakaatnya kurang, sampai kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diingatkan sama yang di belakang. Itu jadi dia belum waktunya salam, kemudian dia salam, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang di belakang mengingatkan, terjadi kekeliruan. Nah, itu sudah melaksanakan kesalahan, berarti dia wajib sujud sahwi. Nah, ini belum melaksanakan kesalahan, tapi masih dalam ragu. Nah, sarannya ya, dalam hadis tadi itu kalau ragu maka kita kembali kepada keyakinan. Berdasarkan kaidah tadi, ya, tetapkan menjadi 3. Humila alal qoli, tetapkan ketiga. Jadi sekali lagi, sujud sahwi itu dilakukan kalau terbukti ya, melaksanakan kesalahan. Dia harus melaksanakan sujud sahwi. Tapi kalau belum terbukti melaksanakan kesalahan, baru ragu, dan keraguan itu berhasil kita kembalikan kepada keyakinan, ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Kenapa Ustaz? Karena kita tidak melakukan kesalahan. Ya. Ini pentingnya kita tahu kaidah ini, ya. Sehingga kita tidak bingung, ya, melaksanakan sholat itu tidak ragu. Ya. Jamaah yang berbahagia, saya kira itu jawaban singkat saya. Silakan ada yang lain. Ibu, ada yang mau disampaikan? Bapak yang lain? Cukup? Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga kita diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan sehingga kita tetap bisa istiqomah menjalankan kegiatan kita di masjid ini, bisa tetap istiqomah menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan juga istiqomah sedikit demi sedikit kita mengenal Islam kita dengan pengajian rutin setiap hari Sabtu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum